Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam PJJ. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang apapun. Seperti biasa, mari kita selalu menghadiahkan suratul Fatihah bagi Bapak Ibu Guru yang mengampu kalian agar diberi kesehatan, kelancaran, keberkahan dalam segala apapun, dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Ila hadrati fi jasati Bapak Ibu Guru yang mengajar di MTS Nahdlatul Muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Anak-anak, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan dengan permasalahan letak dan luas wilayah Indonesia. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa letak Indonesia itu bisa kita lihat dengan bantuan media peta. Sekarang kita ingin mengetahui sebenarnya letak kondisi wilayah Indonesia. Kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara berupa kepulauan. Tentu saja di sini jumlahnya diperkirakan ada 13.000 pulau, baik besar maupun kecil. Nah, di Indonesia juga kita temukan pulau besar. Ada 5 pulau besar, yaitu ada Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Jawa, dan Sumatera. Nah, Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara dengan luas daratan diperkirakan 1.922.570 km persegi dengan luas perairan 3.257.483 km persegi. Kemudian tadi kita menyimak bahwa Indonesia itu mempunyai pulau-pulau besar. Maka di sini sejarah mencatat bahwa pulau di Indonesia yang terbentuk dari pecahan super benua pada awal terbentuknya permukaan bumi adalah Pulau Kalimantan. Secara astronomis, Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, dan di antara 95 derajat bujur timur dan 140 derajat bujur timur. Dan berdasarkan kondisi astronomi itu, maka Indonesia itu dilalui oleh satu garis yang kita sebut garis ekuator, atau garis yang membelah menjadi dua bumi kita ini sama besarnya. Kemudian negara yang dilalui garis ekuator ini nanti akan memiliki musim tropis. Jadi di negara itu nanti hanya memiliki 2 macam musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian secara astronomis, maka Indonesia itu juga berada pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang ini berguna untuk membagi wilayah iklim di bumi. Kemudian kota yang tepat dilalui garis khatulistiwa ini adalah kota Pontianak, ya, atau kita sebut dengan kota khatulistiwa. Jadi garis lintangnya 0 derajat itu ada di kota tersebut. Kemudian keuntungan
negara kita yang dilalui garis lintang ini karena mempunyai musim tropis tadi, maka punya curah hujan yang tinggi, kemudian punya hutan tropis, kemudian mendapatkan penyinaran matahari yang banyak setiap tahunnya, dan mudah terjadi adanya penguapan sehingga timbul satu kelembapan yang cukup tinggi. Kemudian berdasarkan garis bujur, ini garis yang ada di peta yang menggambarkan, menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur ini akan mengakibatkan terbaginya wilayah Indonesia menurut waktu, yaitu ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian secara geografis. Secara geografis, kalau dilihat dari kenyataan tempat yang di bumi ini, dilihat dari kenyataan, ini nanti Indonesia itu terletak relatif karena posisinya ditentukan oleh fenomena-fenomena geografis. Misal ada gunung, mungkin saja sungai, lautan, benua, dan samudra. Nah, letak geografis Indonesia yang semacam inilah yang mengakibatkan jalur-jalur perairan, jalur pelayaran di Indonesia itu sangat ramai, sehingga kadang disebut dengan Indonesia berada di posisi silang. Jadi akibatnya Indonesia itu adalah merupakan salah satu jalur transportasi yang sangat ramai. Nah, apa dampak posisi dari letak Indonesia yang geografis ini? Berbagai macam bangsa yang datang ke Indonesia lewat perairan ini mau tidak mau mengakibatkan budaya Indonesia yang beraneka ragam, mulai dari bahasa, kemudian dari seni, kemudian dari cara makanan, cara pakaian. Inilah yang menimbulkan kenapa Indonesia ini banyak budayanya, karena banyaknya pengaruh pendatang-pendatang tadi. Kemudian secara geologis, Indonesia itu merupakan negara yang memiliki banyak gunung api, terutama gunung api dalam tipe strato, artinya gunung api yang berbentuk lancip. Kita tahu tipe gunung itu kan ada gunung Mar, bentuknya ada gunung perisai dan gunung strato. Untuk gunung strato ini mengingat bahwa kita tahu cairan magma yang ada di perut bumi itu dalam bentuk 3 jenis. Ada yang encer, agak kental, dan sangat pekat. Yang agak encer tadi akan membentuk muncul gunung strato tadi, bentuknya lincip. Kemudian ada Mar dengan magma yang begitu kental, akan membentuk gunung-gunung corong dengan kawah yang besar. Kemudian ada bentuk gunung perisai bila magma ini sangat cair. Jadi gunung yang muncul nanti landai bentuknya, leter, ya. Nah, kondisi geologis semacam inilah yang menyebabkan bahwa Indonesia ini memiliki tanah yang subur. Jadi tanah-tanah itu nanti akan memunculkan bentuk flora dan fauna Indonesia yang beraneka ragam. Kemudian itu tadi kalau secara geologis. Nah, luas Indonesia sekarang. Kita tahu bahwa negara kita itu anak-anak menempati urutan ke-7 terluas di dunia. Nah, Indonesia mempunyai total luas 5.193.800
250 km. Nah, luas tadi akan berbentuk daratan dan lautan. Sedangkan untuk urutan sebagai negara terluas ke-7 di dunia, itu bisa kita lihat. Pertama itu yang luas adalah Rusia, kemudian ada Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, dan Australia. Ini negara-negara yang punya wilayah luas. Namun khususnya di benua Asia, negara kita Indonesia itu menempati peringkat kedua sebagai negara terluas di Asia. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara sendiri, negara Indonesia ini adalah negara terluas di kawasan ini, di kawasan Asia Tenggara. Nah, 1/3 luas Indonesia itu berupa daratan. Berapa luas daratan Indonesia? Luas daratannya itu adalah 1.919.440 km persegi, yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke-15 terluas di dunia. Anak-anak, luas lautan yang dimiliki negara Indonesia sekitar 3.273.810 km persegi. Sedangkan lautan Indonesia itu memiliki batas sesuai hukum laut internasional, yaitu dengan menggunakan teritorial laut sepanjang 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil laut. Ini searah dengan penjuru mata angin. Luasnya lautan Indonesia membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia, yaitu banyaknya sumber daya alam yang terkandung di lautan. Sangat banyak sekali, dan ini bisa digunakan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Anak-anak, inilah yang bisa saya sampaikan bagaimana kondisi wilayah Indonesia mengenai letak dan luasnya. Saya harap jangan lupa nanti ada evaluasi yang harus kamu kerjakan dan kamu simak. Bukunya bisa buku paket atau buku pendamping LKS, dan harus kamu kerjakan, yaitu pada Google Form yang linknya ada di bawah video ini. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.